Baik, materinya sama seperti yang kemarin, cuma saya nambahkan satu foto ini aja sih yang bedanya, yang lainnya sama. Baik ya, jadi bener nih belum ada yang baca. Udah seminggu loh, wah nih, marah nih saya nih. Baiklah ya, sama-sama kita bahas sekarang. Jadi kita kan kuliahnya kuliah pemodelan ya. Jadi yang pertama kita belajar eh, apa itu model. Nah, siapa yang tahu boleh boleh unmute. Nah, jadi saya nanya dulu, apakah itu model? Ada hubungannya dengan foto model ya? Model. Apa itu model? Jadi ya ada yang mau berpendapat nggak nih teman-teman? Ada yang mau berpendapat nggak? Apa itu model? Jawab aja walaupun salah nggak Bisa, Bu. apa-apa. Ya, siapa yang mau jawab? Sagita, oke. Apa itu model? Seperti Heeh, rencana rencana, gitu ya. rencana atau deskripsi gitu, Bu. Oke, boleh ya. Makasih sudah berpendapat Menjelaskan ya. Gak suatu apa-apa. proyek. Rencana atau deskripsi gitu ya, model. Ya, untuk Kayak membantu misalkan penjelasan model suatu objek. gimana? Kayaknya ada lag ya, jadi kita agak lama. Oke, nggak apa-apa. Bagus ya, jadi rencana. Ya bisa jadi misal suatu saat kalian udah dewasa mau beli rumah ya. Nah, itu kan ke developer ya. Nah, terus saya mau beli rumah tipe 45. Nah, seperti apa modelnya? Nah, kemudian oleh kontraktor tersebut atau developer itu memberikan katakanlah rumah bentuknya seperti apa gitu ya misalkan ya. Jadi ada bagus-bagus misalkan ada rumahnya, kemudian ada market lah, ada pohonnya, ada macam-macam gitu ya. Ada pagarnya, ada. Nah, ini kan kecil gitu ya model rumahnya gitu. Nah, itu merepresentasikan rumah yang sebenarnya gitu ya. Karena nggak mungkin misalkan kita mau apa, mungkin rumahnya belum jadi ya, jadi kita hanya memberikan contohnya. Oke, jadi nanti kalau misalkan rumahnya jadi akan seperti ini kira-kira gitu ya. Atau model pesawat misalkan ya, pesawat terbang gitu ya. Nah, bisa juga dan seterusnya. Oke, yang sudah tidak ngomong lagi boleh di-unmute lagi ya. Oke, boleh. Dan masih banyak lagi ya model-model yang lain ya. Jadi eh, model dalam arti luas itu adalah representasi dari dunia nyata. Ya, nah itu boleh ya, boleh kalian catat. Jadi model itu sebenarnya model itu adalah representasi dari dunia nyata. Oke. Nah, akan tetapi hari ini kita lebih khusus lagi membahas model matematika. Nah, banyak sekali definisi model matematika ya, akan tetapi kita gunakan sesuai dengan buku kita ya. A mathematical model is an idealization of the real world phenomenon and never a completely accurate representation. Nah, jadi ini model matematika itu sebenarnya idealisasi dari fenomena dunia nyata. Dan dia tidak akan pernah akurat mewakili dunia nyata tersebut. Seperti itu. Ya, ya contohnya aja misalkan kita eh, yang sedang in sekarang ini model penyebaran atau model jumlah penderita penyakit COVID misalkan. Ingat nggak pada waktu bulan Maret kemarin kita mungkin memprediksikan, oh ini nanti berdasarkan pola penyebarannya, maka puncaknya bulan Oktober seperti itu ya, COVID di Indonesia. Akan tetapi ya sekarang kita lihat puncaknya kita belum tahu kapan karena jumlah kasus harian itu luar biasa ya, bahkan sampai 4 ribuan ya kemarin. Jadi eh, ya itu dia tidak akurat seperti itu ya, tidak akurat. Eh,
banyak hal yang menyebabkan model itu tidak begitu bagus ya, karena mungkin datanya pun yang real kita nggak tahu kayak gitu ya. Jadi intinya eh, model itu memang tidak pernah akurat ya. Bahkan kata George E.P. Box ini ya, ini all models are wrong, but some are useful. Nah, jadi semua model itu salah sebenarnya, tetapi beberapa itu sangat berguna seperti itu. Ya, kenapa kok model itu salah? Ya karena tahu nggak, kita kan sebagai manusia ini ya, kita tidak tahu kepastian yang tahu kepastian itu kan hanya Tuhan ya, hanya Allah. Jadi banyak unsur ketidakpastian di situ. Oleh karena itu model itu ya banyak yang salah, tetapi model yang baik itu adalah model yang semakin dekat dengan kondisi real di dunia nyata seperti itu. Tapi jangan ini kalian jadikan kalimat apologi pada saat nanti skripsi ya. Jadi misalkan pada saat skripsi kalian buat model, modelnya salah kayak gitu, salah banget gitu ya. Kemudian dosen penguji mengatakan, oh itu modelnya salah. Terus kalian dengan santainya ya, dengan santuinya mengatakan, Ibu, all models are wrong. Nah, kayak gitu. But some are useful. Nah, jangan ngomong kayak gitu ya. Jadi kalau bisa nanti pada saat skripsi itu model yang kalian bentuk itu ya bagus dalam artian dekat dengan dunia nyata. Oke, itu dia slide 1. Ya, kita lanjut. Ini share screen saya kelihatan kan? Nah, biasanya dari tahun ke tahun kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, thank you. Kelihatan, Bu. Ya, makasih. Nah, ini saya perbesar lah ya mungkin. Nah, biasanya ini dari tahun ke tahun, ini yang saya tanyakan di ujian ya, di UTS. Wah, silakan boleh kalian bintangi yang ini. Nah, jadi biasanya saya bertanya, sebutkan tahap-tahap pemodelan. Nah, jadi ini dia tahap-tahapnya ya. Jadi kalian buat bagannya ini. Jadi kita mulai dari ini, dari world data ini. Ya, jadi kita punya data real seperti itu. Kita ingin memodelkan kita ada kasus misalkan ya contohnya yang COVID itulah ya. Seperti itu ya. Jadi kita punya datanya, kemudian kita ingin memodelkan, oh ini kira-kira berapa ya prediksi bulan depan misal seperti itu ya. Atau banyak lah misalkan kita ingin memodelkan fenomena dunia nyata yang lain. Misalkan kita ingin, banyak ya di fisika tuh banyak, misalkan gerak bebas apalah seperti itu ya. Atau mungkin ada yang mau berpendapat. Jadi biasanya sih yang kita bahas di sini pola penyebaran penyakit misalkan. Kemudian sistem dinamis juga ada sih model-model yang lain, misalkan penjualan seperti itu ya, inventory seperti itu. Nah, itu misalkan kita ingin memodelkan. Nah, tentunya ya untuk bisa memodelkan itu kita adakan simplifikasi atau penyederhanaan ya. Apa ya? Saya tidak begitu ahli fisika sih. Jadi misalkan diasumsikan misalkan kecepatannya sekian misalkan gitu ya. Jadi itu ada simplifikasi atau ada penyederhanaan dan biasanya kita di sini bermain dengan asumsi ya. Nah, jadi pada proses ini kita bermain dengan asumsi. Ya contohnya aja lah ya, misalkan dalam memodelkan jumlah barang yang terjual misalkan, nah kita asumsikan misalkan permintaan tetap, nah kayak gitulah misalkan ya. Jadi ada asumsi, misalkan pada belajar program linear kan sekarang, nah jadi itu mungkin asumsinya ada apa ya proporsionalitas misalkan, nah itulah itu asumsi ya. Nah, semakin banyak asumsi sebenarnya semakin jelek modelnya ya, semakin jauh dari dunia nyata. Tetapi semakin mudah untuk diselesaikan ya. Jadi simple dalam di sini ya, simple itu simple ya. Nah, simple itu positifnya model itu simple ya gampang gitu ya. Tapi negatifnya ya karena terlalu simple
jauh dia dari kondisi dunia nyata. Nah, seperti itulah. Ya, jadi tergantung kita ya. Kalau bisa memang asumsi itu tidak banyak-banyak ya, cukuplah ya. Oke, nah kemudian dari asumsi-asumsi tersebut kita modelkan ya. Kemudian kita analisis ya. Sementara itu setelah itu kita simpulkan secara matematis. Terus kita interpretasi ya. Nah, kita interpretasi dari model atau rumus yang sudah kita peroleh ya, masuk akal nggak ya seperti itu. Kemudian kita adakan prediksi ya. Nah, prediksi kemudian kita balikkan lagi ke dunia nyata. Kita verifikasi. Ini masuk akal nggak ya dengan dunia nyata. Kalau masih terlalu jauh, kita balik lagi prosesnya ke sini ya. Kalau masih terlalu jauh ya udah kita misalkan tadi asumsinya ada 4 kayak gitu ya. Nah, maka nanti proses ini berulang, nah kita hapus salah satu asumsi. Jadi makin lama sebenarnya asumsinya itu makin sedikit. Seperti itu. Kemudian berulang lagi. Ya sampai kita sudah terjawab tujuan kita memodelkan itu apa gitu. Ya nggak apa-apa, nggak terlalu sempurna, nggak apa-apa. Yang penting tujuan kita sudah terjawab. Oke, nah itulah dia proses pemodelan. Jadi intinya real world data ini sebenarnya kita tidak bisa memodelkan secara sempurna ya. Jadi kita adakan simplifikasi ya berdasarkan asumsi, kita buat modelnya, kita analisis, kita dapat kesimpulannya, kita lakukan interpretasi, ya kemudian kita memprediksi, ya, dan akhirnya kita verifikasi. Seperti itu. Ya, banyak hal di dunia ini yang masih merupakan fenomena seperti itu, dan ya tugas kita ya, kita merenungi yang ada di dunia ini. Bagus kalau kita bisa buat modelnya seperti itu. Ya, walaupun tidak bisa karena keterbatasan ilmu manusia ini ya tidak semua fenomena ini bisa kita modelkan dengan mudah. Banyak sekali fenomena yang tidak bisa kita modelkan dengan mudah, akan tetapi bisalah kita mendekati. Nah, seperti itu. Ya, banyak hal ya kalau kita lihat di buku-buku itu ada misalkan model biji matahari. Nah, biji bunga matahari itu ada rumusnya ternyata ya. Nah, jadi bagaimana dia menyebar itu, mungkin kalian bisa lihat lah ya. Itu ada rumusnya. Semakin dekat ke sini, semakin jarang atau gimana saya lupa gitu ya. Itu ada rumusnya. Kemudian mungkin ya burung, burung yang terbang di atas tuh kan, itu ada rumusnya juga. Tapi itu susah sekali ya. Dan lain sebagainya. Oke, nah, tetapi insya Allah kita akan coba dari yang sederhana ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Boleh langsung unmute. Kalau enggak, kita lanjutkan. Nah, ini ya, in modeling our world, ya, dalam memodelkan dunia kita sering tertarik pada peramalan, ya, nilai dari variabel di masa yang akan datang. Misalkan populasi, kemudian nilai real estate atau rumah gitu ya, dan jumlah orang dengan penyakit menular. Nah, jadi contohnya aja misalkan sekarang penduduk Indonesia berapa misalkan? Ada yang tahu nggak berapa ratus juta? 200 berapa? 70 juta ya? Siapa yang tahu? Nah, itu bisa dimodelkan, bisa diramalkan. Kalau misalkan jumlah penduduk kita 10 tahun yang lalu sekian. Nah, kemudian sekarang sekian. Nah, kira-kira 10 tahun lagi berapa ya? Nah, itulah berdasarkan model yang ada itu kita bisa memprediksikan. Nah, ini ada kata-kata predicting, itu dia memprediksikan lah ya nilai di masa yang akan datang. Ya sama kalau misalkan kita punya aset ya, tanah misalkan. Nah, 10 tahun yang lalu itu tanahnya 40 juta misalkan.
Nah, sekarang harganya 70 juta. Nah, kira-kira 10 tahun yang akan datang, berapa ya harga tanah saya? Misalkan gitu, ya. Itu bisa kita prediksikan. Kemudian yang ini, yang sekarang lagi tren ya, COVID misalkan, berdasarkan data itu, bisa nggak ya kita memprediksikan tahun depan itu berapa? Ya, asal datanya benar, ya, sebenarnya insya Allah bisa kita prediksikan. Cuma sayangnya data real ini susah didapatkan. Gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya waktu di Australia kemarin, itu pemerintahnya sudah sangat siap dengan flu ya. Jadi kalau misalkan winter, itu mereka bisa memodelkan. Nah, kira-kira puncaknya penyakit flu ini bulan apa ya? Bulan Agustus misalkan. Makanya mereka jor-joran gitu memberikan vaksinasi pada warganya ya biar tidak begitu tinggi ya, tidak begitu banyak orang yang terkena. Seperti itu ya. Nah, itu dalam hal sudah ada vaksinnya. Nah, sekarang kan COVID ini belum ada vaksinnya. Jadi ya belum bisa dilakukan vaksinasi. Oke. Nah, kemudian satu hal dalam memodelkan ini yang sangat powerful itu ada namanya proportionality atau proporsionalitas ya dalam bahasa Indonesia itu proporsionalitas. Ingat ya, setiap udah belajar bahasa Inggris ya, jadi misalkan activity, nah bahasa Indonesianya aktivitas, gitu ya. Creativity, kreativitas. Nah, jadi setiap ada iti, kita ubah jadi itas. Nah, proporsionalitas. Jadi di sini misalkan ada variabel X dan Y, itu dikatakan proporsionalis. Ya, jika ada konstan K yang tidak negatif, sedemikian sehingga, nah ini, kalian udah sering dengar ya, mungkin kalau di SMP dulu, kayak gini ya, Y sama dengan MX. Masih ingat nggak M ini apa? Ayo. Unmute, siapa ya? Siapa yang bisa? Garis. Gradien, Bu. Bukan garis, gradien. Iya, Oke, makasih sudah mau menjawab. Gradien, Bu. Gradien, ya. Jadi dalam hal ini Y sama dengan KX. Nah, jadi K ini non negatif, bukan non negatif, boleh negatif, boleh. Yang nggak boleh nol ya. Nah, jadi K ini non zero, tidak nol. Nah, jadi kita tulis Y dan X ini proporsional, itu lambangnya seperti ini ya. Nah, Y proporsional X. Ini bukan alfa ya, tapi seperti lambang infinity ya, tapi dia tidak penuh yang ini. Oke. Nah, kemudian jika X dan Y itu proporsional, graf Y versus X itu lurus ya, garisnya lurus. Kemudian dia melewati origin. Nah, jadi ini ya. Nah, gini. Terus saya mau ganti warna. Kayaknya bisa deh. Nah, ini ya. Saya ganti warna. Biar cantik sedikit. Nah, ini ya. Kemudian, jadi harus melewati origin. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kan ini Y sama dengan KX, bukan plus C gitu ya. Jadi, ini dia harus benar-benar lewat 0,0 ini ya. Ini titik O ya, bukan titik 0 ya. O ini singkatan dari origin. Kalau koordinatnya 0,0. Itu anak matematika harus tahu ya. Jadi bukan titik 0 ini, tapi titik 0,0. Titik O ya. Origin. Gitu. Oke, nah kemudian lebih lanjut ya, kita observe ya bahwa X dan Y itu proporsional. Suaranya nggak ada, Bu. Makasih informasinya ya, saya udah ngomong kemana-mana gitu. Sekarang udah ada lagi belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu, udah ada. Oke, makasih ya. Untung diingetin, kalau enggak sampai nanti saya enggak ngomong. Oke, makasih ya. Nah, jadi kita lihat
Ini satu contoh yang bagus tentang proporsionalitas ya. Jadi misalkan ini ada spring, ini pegas artinya, mass itu massa ya. Jadi spring mass system, jadi ada pegas yang kita kita beri beban ya. Jadi andai kata bebannya itu 50 gram misal, maka dia akan merenggang sebanyak 1 cm misal ya. Kalau 100 1,8, 150 2,7. Bisa nggak ditarik kesimpulan? Ini kira-kira proporsional nggak? Coba yang ada di ini, Rio coba. Rio Feberianto. Nah, boleh unmute. Nah, ini kira-kira proporsional nggak ya? Gimana, Bu? Apakah ini proporsional nggak antara M dan E ini? Jadi proporsional itu kan definisinya ini ya. Kalau misalkan Y sama dengan KX gitu ya. Artinya misalkan Y dibagi X itu berarti K. Ya nggak? Jadi kan ini Y sama dengan KX. Terus berarti Y per X sama dengan K gitu kan? Ya, Ya. Bu. Oke, nah sekarang dalam hal ini ya variabelnya bukan lagi Y dan X, tetapi E dan M misalkan. Nah sekarang untuk mengecek apakah dia proporsional atau enggak, itu kan kita bagi aja ya, misalkan E dibagi M ini mirip-mirip enggak dengan konstan. Nah ini mungkin harus pakai Excel ya untuk mengeceknya. Cuma kan kita sebagai orang matematika, itu paling enggak punya mathematical feeling ya. Ya enggak? Nah, kira-kira proporsional nggak nih ya? Jadi kalau misalkan 1 dibagi 50, itu kira-kira sama nggak nilainya dengan 1,8 dibagi 100, 2,7 dibagi 150, 3, Tidak, Bu. dibagi 200. Nah itu kira-kira enggak ya? Tidak. Enggak persis sih, enggak persis. Cuma ketika kita coba deh cek pakai Excel, ternyata dia kayak gini hasilnya. Jadi dia sebenarnya membentuk semacam garis lurus lah ya. Ya enggak? Ini kan. Nah, jadi ini boleh kita anggap walaupun dia nggak sama persis gitu ya, tetapi dia bisa kita katakan proporsional. Ya nggak apa-apa ya, mungkin tadi melihat kalau ini proporsional persis kan ini harusnya 2 gitu maksudnya ya. Ya nggak? Ini 50 nih 1, ini 100 nih 2 gitu maksudnya ya. Cuma ya nggak apa-apa, tapi ini kira-kira lah, kira-kira Bu. dia, ya kira-kira proporsional. Oke, makasih. Nah nih, atau boleh juga bukan M bagi E ya. Bukan M bagi E, tapi boleh juga E bagi M. Nah, boleh nanti tolong ya dicek dengan Excel. Ya, maka kalau kita bagi E per M itu rata-rata dia 0,0171. Ya, jadi dia rata-ratanya sekitar ini 0,017. Jadi boleh ya. Nah, ini kan E per M sama dengan 0,0171. Ini nggak apa-apa dihapus saja nggak apa-apa. Nah, ini kan berarti sama dengan kita mengatakan E sama dengan 0,017 M. Ya nggak? Ya nggak apa-apa deh, satunya ikut juga. Gitu ya. Jadi ini boleh mengatakan konstantanya tuh ya ini. Ya, ini sama kayak Y sama dengan KX tadi gitu. Tapi kalau ini E sama dengan KM. Jadi dia proporsional. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi kalau kita mengeplot, dia kira-kira seperti ini. Nah, jadi mirip sama itu ya, regresi gitu ya. Udah belajar mungkin. Nah, jadi adik-adik di sini kalian tahu ya, misalkan kira-kira nilai di sini berapa sih? Oh, lihat aja ini. Nah, kira-kira nih kayak gitu lah ya. Kalau nilai di sini, ini pas, ini sini, ini sini. Nah, kita bisa memprediksikan ya. Kalau ini kita perpanjang, nah kira-kira nilai di sini berapa?
Nah, ini bisa kita kira-kira. Nah, tapi hati-hati ya ini. Ini belum tentu benar ini. Karena kita sudah bekerja di luar ini ya. Nah, mungkin kira-kira di sini gitu ya nilainya. Ya, tapi hati-hati juga, ini belum tentu benar ya. Ada yang tahu nggak kalau misalkan kita tahu nilai 300, nilai 400, kemudian kita mau misalkan nilai di sini misalkan 380 misalkan. Itu namanya apa? Prosesnya proses apa itu? Nah, ini misalkan. Ada yang tahu nggak? Jadi udah diketahui nilai pada saat 300 sekian, nilai pada saat 400 sekian. Nah, berapakah nilai berapa E pada saat M-nya 380 misalkan. Proses apakah itu? Belakangnya I juga, ayo siapa yang tahu? Interpolasi. Oh, pintar. Siapa itu yang ngomong? Reza. Ya, hebat. Bagus ya, benar. Nah, sekarang siapa yang tahu? Kalau misalkan di luar area ini, misalkan di sini 700. Nah, dia di sini. Nah, proses apa itu? Ekstrapolasi. Ekstrapolasi, iya. Mungkin nggak pernah dengar ya. Nah, itu harus tahu tuh istilah-istilah seperti itu. Nah, ini yang terakhir hari ini, modeling change ya. Bagaimana cara kita memodelkan perubahan. Jadi, sebuah paradigma yang digunakan untuk memodelkan ya, itu adalah nilai masa depan ya, nilai yang akan datang adalah nilai saat ini ditambahkan dengan perubahan. Apapun itu ya, misalkan kita ingin mencari nilai saham di masa yang akan datang. Ya, maka kita bisa mencari nilai saat ini plus perubahannya. Oke, dari sini ke sini itu aljabar biasa ya. Jadi kalau future value itu adalah present value plus change. Berarti change adalah future value dikurang present value. Seperti itu. Di sini ada warning ya. Kalau kita bekerja atau kita bekerja pada data discrete, maka kita nanti mengerjakannya itu dengan difference equation. Coba siapa yang bisa kalau dalam bahasa Indonesia apa ini? Difference equation. Nah, dalam bahasa Indonesianya adalah apa? Persamaan. Bukan. Ini persamaan beda. Tapi kalau yang continue, ya datanya itu continue terhadap waktu, maka kita menyelesaikannya dengan baru ini persamaan diferensial. Nah, beda ya. Nah, jadi kalau apa nih differential equation itu bahasa Indonesianya adalah persamaan diferensial. Diferensial ya, nanti kita gunakan diferensial. Nah, jadi yang atas ini untuk data apa? Discrete. Kalau yang ini data yang continue. Seperti itu. Ya. Ada yang bisa mencontohkan nggak? Kira-kira data discrete itu contohnya apa ya? Atau boleh data yang continue, contohnya apa? Apa bedanya? Discrete sama continue. Muhammad Ihsan. Nah, Muhammad Ihsan, silakan. Silakan kasih contoh data yang discrete, kemudian data yang continue. Nah, silakan. Gak apa-apa, jawab aja. Salah-salah nggak apa-apa. Nggak dihukum kok, paling diketawain. Nggak bercanda. Data discrete contohnya apa? Data continue contohnya apa? Data continue itu yang nggak putus, bukan, Bu? Oke, ya, contohnya apa? Putus ya? Iya, betul. Continue kan? Continue. Oh, continue. Kalau nimbang berat badan, nah itu datanya continue atau discrete? Continue. Continue ya? Ya, tapi tergantung timbangannya juga ya. Kan sekarang ada timbangan yang digital ya. Nah, gitu ya. Jadi
Oke, makasih sudah berbicara ya. Jadi tergantung juga. Jadi kalau misalkan timbangannya yang kayak gini, yang pakai jarum itu ya, misalkan ini nah, beratnya 60, ada jarumnya ya. Itu dia datanya kontinu ya. Yang memang betul ya, berat itu dia kontinu ya. Waktu ya, jadi contohnya ya berat badan, kemudian apa tadi? Waktu itu kontinu ya. Gitu. Ya walaupun ada juga timbangan yang digital. Jadi misalkan 60,1 misalkan. Itu dia sudah digital ya, udah apa? Udah semacam diskret gitu. Jadi sebenarnya yang data kontinu itu bisa kita dapatkan dengan alat ukur ya, yang analog sebenarnya ya. Timbangan, tensi. Itu kan dia sebenarnya apa? Kontinu ya, waktu ya jam itu kan juga dia nggak putus sebenarnya kan. Kalau yang diskret ini dia berarti putus-putus ya. Datanya yang putus-putus itu contohnya apa? Melza Amanda. Diskret. Yang diskret apa contohnya? Data nilai ulangan. Nilai ulangan. Kalau saya ngasih nilai ulangan kalian misalkan 59,212. Misalkan gitu. Nah, ini continue juga ya. Oh, mungkin nilai ulangan tapi yang pilihan ganda gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau dapat misalkan dapat 7 atau dapat 8, dapat 9 gitu ya. Ya, oke, bagus. Ya, benar. Ada yang lain? Data diskret yang lain? Boleh unmute sendiri boleh. Oke, contohnya lagi mungkin gimana kalau jumlah pengunjung, nah, atau jumlah mahasiswa MIPA, jumlah mahasiswa matematika itu diskret nggak? Diskret, Bu. Ya, diskret ya. Mana ada orang yang 5,5 gitu kan nggak ada. Ya. Jangan pula kalian bilang, ada Bu, pengunjung Bang B tuh kemarin saya lihat 10,5 Bu. Loh kok bisa 10,5? Iya Bu, karena ada ibu-ibu yang lagi hamil, jadi saya hitung 1,5 Bu, karena anaknya belum jadi manusia. Ya, nggak boleh gitu ya. Jadi orang yang lagi hamil tuh tetap dihitung 1 ya. Modeling change with difference equation. Jadi ini kalian udah harus familiar sama bentuk ini ya. Jadi kalau delta AN itu adalah AN plus 1 dikurang AN. N-nya mulai dari 0. Ya, jadi misalkan kalau kita punya timeline, nah seperti inilah misalkan ya. Nah, jadi misalkan ini apa? A0, ini A1, A2, A3, dan seterusnya. Ini AN min 1, ini AN. Ya, maka dari sini ke sini, ini delta apa? Delta A0 atau delta A1? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi delta A0 itu adalah pada saat N-nya 0, yaitu A0 tambah 1 ya. A1 dikurang A0. Nah, berarti A1 kita kurangkan dengan A0, itu adalah delta A0. Nah, kayak gitulah ya. Bisa ya. Kemudian yang ini delta A1, dan seterusnya. Berarti yang ini apa? Delta A N min 1 ya. Nah, kemudian kalau kita tambahkan lagi di sini ada AN plus 1. Nah, yang ini itu adalah baru ini delta AN. Ya, intinya kalian harus familiar sama pola ya. Sama polanya yang ini. Pokoknya harus konsisten aja. Gitu ya. Bisa ya, bisa diikuti ya. Gampang ya. Gampang. Oke, nah misalkan ini kita langsung ke contoh aja. Oke, sekarang kita fokus ke saving certificate ini ya. Jadi misalkan kita punya tabungan ya, saving certificate ini sertifikat tabungan atau apalah ya, deposito kali ya. Nah, jadi misalkan kita punya mula-mula itu $1.000. Terus ada bunga. Tiap bulan itu 1%. Nah, kalian bisa nggak
memprediksi kira-kira kalau bunganya 1% per bulan, kira-kira 10 tahun lagi berapa ya uang saya kayak gitu. Bisa ya diprediksi. 1.000 dolar, kemudian dia tumbuh 1% per bulan. Agar lebih mudah itu memang kita lihat dulu polanya seperti apa. Dan ini sebenarnya kan, ya, ini kan sesuai dengan rumus kita yang tadi ya. Nah, jadi misalkan saat ini, ya uang kita 1.000. Makin kecil ya. Nah, kemudian, bulan depan, itu kan berarti, ya, jadi kalau uang kita saat ini 1.000. Nah, berarti kan bulan depan, A1-nya itu adalah 1.000 ditambah dengan 0,01 dari 1.000 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, atau boleh juga kita hitung dulu deltanya. Jadi, delta A0 adalah A1 dikurang A0, yaitu 0,01 A0. Seperti itu. Ya, ini bunga seperti itu. Ada yang tahu nggak ini dapatnya dari mana? Iya, jadi delta A0 ini, ya, itu adalah ini 0,01 dari mula-mula. Nah, itulah dapatnya di situ. Ya, jadi 0,01 ini kan 1% adalah 0,01 ya, kalikan A0. Itulah dia delta A0. Delta A1 adalah 0,01 dari A1 gitu ya. Jadi untuk ke sini, yaitu perubahannya adalah 0,01 dari yang di sini gitu, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat polanya, lihat ya nih, ini 0, 1, ini N. Ini kan 1, 2. Kita lihat ya, ini kan kalau ini 0, ini 1. Jadi kalau ini N plus 1. Dikurangkan dengan AN. Nah, inilah. Jadi intinya kita lihat polanya. Nah, coba kita lihat persamaan yang terakhir, yaitu delta AN sama dengan AN plus 1 dikurang AN. Ini sama seperti yang tadi ya. Sama dengan 0,01 AN. Ini bisa kita rewrite, itu artinya kita tulis ulang. Artinya kita perhatikan yang ini aja. Nah, kita perhatikan yang ini. AN plus 1 sama dengan, ini pindahkan ke kanan. Ya, jadi AN plus 1 sama dengan AN plus 0,01. Nah, ini kan sebenarnya angka di depan AN itu adalah angka 1 ya, berarti 1 ditambah 0,01 yaitu 1,01 AN. Nah, kemudian ya, ini berarti sama dengan ini ya, ujung sama dengan ujung. Nah, ini kita tulis AN plus 1 sama dengan 1,01 AN. Kemudian A0-nya 1.000. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai sistem dinamik, ya, model sistem dinamik. Jadi kita punya AN, ya, kita punya AN plus 1, kita punya nilai awal. Nah, jadi kalau mau ditanya, berarti berapa dong A60? Artinya, berapa dong tabungan kita setelah 5 tahun? Nah, berarti kan A60 berapa? Nah, berarti A60 sama dengan, nah ini sayangnya ya, kita harus tahu A59. Untuk tahu A59, kita harus tahu A58, dan seterusnya. Jadi ini rekursif. Tapi nanti ada di depan cara mudahnya untuk mendapatkan, misalkan A100 gitu ya. Kita nggak perlu cari A99. Jadi dengan menggunakan A0 saja, nanti kita bisa mendapatkan solusinya dengan mudah, yaitu untuk kedepannya. Atau boleh, silakan dibaca bukunya kan sudah ada ya. Nah itu ya, itu namanya model sistem dinamik. Jadi kita punya barisan, kita punya data AN, kita punya AN plus 1 rumusnya seperti apa, dan kita punya nilai awal. Oke, mungkin untuk hari ini ya sudah 1 jam. Silakan diskusi aja dulu ya. Jadi, tapi ini kalau dengan menggunakan Excel gampang ya. Oke, saya stop share dulu. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh, atau ada yang mau ditambahkan silakan sebelum kita akhiri ya.
Jadi intinya sebenarnya ini baru introduction ya. Jadi hari ini kita udah belajar proses pemodelan itu seperti apa. Intinya tidak ada model yang sempurna ya, tetapi ada model yang mendekati dengan keadaan dunia nyata. Jadi semakin bagus modelnya, itu dia semakin dekat dengan dunia nyata ya. Tapi semakin rumit ya, misalkan ada persamaan diferensialnya, ada macam-macam lah, itu rumit. Nah, model yang simple itu sebenarnya bagus juga karena dia simple, tetapi dia relatif jauh dari kondisi dunia nyata. Ya, jadi tergantung kita sebagai decision maker atau pengambil keputusan, kita mau modelnya itu sebagus apa. Ada yang ditanyakan kalau nggak ada, apa tugasnya hari ini ya? Oh itu yang tadi ya, cek dengan menggunakan Excel. Masalah proporsionalitas tadi, ya. Terus cek lagi berapa nilai uang saya pada saat 5 tahun. Nah itu ya. Itu tugas kalian lah ya. Nah, minggu depan kita diskusikan. Jangan pula kalian bilang, mana tahu uang ibu berapa, Bu, 5 tahun lagi. Enggak, maksud saya bukan uang saya yang ini. Uang yang itu, yang saving certificate yang tadi, yang 1.000 gitu kan. Kemudian dalam 1 bulan itu bunganya 1%. Nah, kira-kira 5 tahun lagi itu berapa gitu. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau bertanya, bolehlah. Nggak apa-apa. Nggak saya bully kok. Justru kalau kalian bertanya itu mungkin Kalau tugas mewakili. yang di Excel tadi, Bu, kalau nggak ada laptop gimana, Bu? Oh, pakai kalkulator aja. Oh, hitung satu-satu. Oh. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa ya. Jadi, tapi udah ada kan filenya kan udah ada. Ya udah tinggal dipakai kalkulator aja. Misalkan dibagi M yang pertama tadi, misalkan 1, terus yang 0, berapa gitu. Jadi kalian buatlah manual di buku tulis ya dengan menggunakan itu kalian kalkulator. Ya nggak apa-apa ya. Jadi dengan alat yang ada gitu, boleh. Cuma kalau yang oke deh, mungkin jangan 50 ya, jangan 5 tahun maksud saya. Nah, berapa jumlah uang saya setelah 1 tahun aja deh ya. A12-nya berapa? Nah, udah itu aja. Tapi nggak apa-apa, yang punya Excel mau A100 juga nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi? Makasih pertanyaannya. Oh iya, saya sudah buat satu video tentang proses pemodelan, pemodelan benda jatuh. Saya share aja di ini ya, di grup. Ini contoh aja. Itu contoh-contoh proses pemodelan benda jatuh. Boleh nanti dilihat ya, yang punya kuota. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak partisipasinya ya. Kita sudah 1 jam bersama. Semoga mengerti semua materinya, walaupun daring ya. Silakan kalau ada kritik dan saran, boleh japri saya. Kalau ada yang nggak mengerti, boleh juga tanya. Nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Ya, tapi insya Allah rencananya saya buat juga sih video tentang proses pemodelan ini. Cuma kalau enggak ya nggak apa-apa deh. Kalau kalian udah mengerti, udah saya nggak usah buat. Baik ya, gitu aja. Makasih banyak partisipasinya. Stay safe, stay healthy. Until next time ya. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk.